adalah usaha maksimal dan sungguh-sungguh mengajak orang masuk Islam, ya. Seperti ya, yang dilakukan oleh Rasulullah ketika kedatangan Abu Jahal dan kawan-kawannya, ya. Dia serius banget, sungguh-sungguh banget, ya. Kemudian serta mengamalkannya. Jadi masuk Islam saja nggak cukup, harus mengamalkannya. Di kita kadangkala kurang pembinaan terhadap para mu'alaf, ya. Banyak orang yang masuk Islam tapi kurang dibina, dibiarkan begitu saja. Padahal setelah masuk Islam, ajarkan Islam, kemudian supaya mengamalkan Islam. Ya. Itu ada di daerah mana tuh? Sukapura kalau nggak salah tuh. Itu ada ibu-ibu nyuruh saya ngisi pengajian di rumahnya. Pas nyampe ke sana, ternyata bukan disuruh ngisi pengajian, suruh ngajar baca Quran suaminya. Ya. Jadi suaminya tuh 10 tahun masuk Islamnya, tapi belum bisa baca Quran. Ya. Sudah 10 tahun. Ya. Sementara anaknya, ya, yang baru 9 tahun itu 7 tahun, ya, dia sudah baca Al-Qurannya tuh fasih, bagus. Bahkan sudah hafal, ya, berapa juz gitu ya. Jadi anaknya bisa baca Quran, bahkan hafal Quran dan bacaannya fasih. Sementara orang tuanya itu, ya, sampai saya datang ke rumahnya itu ternyata belum bisa baca Quran, ya, gitu. Jadi banyak itu, ya, orang-orang yang masuk Islam tapi tidak dibina. Ya, jadi boro-boro sholat, baca Al-Quran aja nggak bisa. Ya. Nah, dakwah itu pertama mengajak orang masuk Islam, yang kedua mengajak orang untuk mengamalkan Islam. Ya. Tetapi berhasil dan tidaknya dakwah sangat erat kaitannya dengan hidayah, ya. Erat kaitannya dengan kehendak Allah. Maka dakwah dalam Islam tidak boleh ngotot, Bu. Dakwah dalam Islam itu tidak boleh maksa, apalagi dengan melakukan kekerasan, ya. Melainkan dengan bijak, nasihat, dialog dan keteladanan. Ya. Jadi ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Ya. Jadi dakwah yang benar itu, ya, pertama dilakukan dengan bijaksana. Yang kedua melalui nasihat yang baik. Dan yang ketiga melalui dialog. Ya, dialog. Ya, jadi tidak harus di majelis ilmu. Ya, ngobrol bisa, diskusi bisa, dan lain sebagainya. Tapi yang tidak kalah pentingnya dakwah itu adalah dengan keteladanan. Ya. Waman ahsanu qaulan mimman da'a ilallah wa amila salihah wa qala innani minal muslimin. Siapa yang perkataannya, ya, lebih baik, ya, dari orang yang mengajak kepada Allah, kemudian beramal soleh, ngasih contoh, ya. Wa qala innani minal muslimin. Seraya berkata sesungguhnya kami termasuk orang Islam, ya. Gitu. Jadi ngajak, kasih contoh, ya. Ya. Sambil kemudian menjaga identitas keislamannya, bangga dengan Islam, ya. Sebab ada orang yang, ya, merasa malu dengan Islam, ya. Kita harusnya waqala innani minal muslimin. Kita harus berkata sesungguhnya aku termasuk orang Islam. Itu bangga dengan Islam. Ya, Islam didakwahkan, kemudian dakwahnya itu dipraktekkan, dicontohkan, dijadikan teladan, ya, untuk yang didakwahi, baru kemudian, ya, bangga dengan Islamnya. Itulah ahsanu qaulan, ya, perkataan yang baik itu ya dakwah, mengajak orang untuk beribadah kepada Allah. Baru kemudian beramal soleh, ngasih contoh yang baik, yang benar. Nah, kemudian bangga dengan menjadi seorang Islam atau seorang Muslim. Nah, firman Allah SWT, innaka latahdi man ahbabta. Ya, sungguh engkau Muhammad tidak dapat memberi petunjuk kepada orang yang engkau kasihi. Maksudnya Abu Thalib, ya, Abu Thalib, ya. Abu Thalib itu sangat cinta kepada Rasul, sangat sayang kepada Rasul, ya. Dia membela mati-matian Rasul.
ketika akan dianiaya, ya, disakiti oleh bangsa Quraisy. Ya. Tapi kemudian ketika sakratul maut, Rasul menalkininya supaya bisa mengucapkan la ilaha illallah, tapi nggak bisa. Karena ternyata di sampingnya ada para pembesar Quraisy. Jadi mau ikut agama Muhammad, mau ikut agama nenek moyang kan gitu. Tapi ternyata Abu Thalib lebih mengikuti agama nenek moyangnya, sehingga tidak bisa mengucapkan la ilaha illallah. Padahal itu menjadi saksi buat Rasul atas keislaman beliau. Ini masalah hidayah, masalah hidayah. Jadi walaupun ketika mudanya sampai tuanya nggak pernah sholat, nggak pernah ngaji, kerjanya maksiat. Nah, tapi ternyata yang sangat menentukan adalah ketika sakratul maut. Bisa nggak mengucapkan la ilaha illallah? Sebab ada jaminan kalau bisa mengucapkan la ilaha illallah, dakhala jannah, pasti masuk surga. Berarti gampang banget ya? Gampang banget ya. Sakratul maut mengucapkan la ilaha illallah. Cuman 4 kata ya, la ilaha illa Allah. Tidak ada Tuhan yang pantas diibadati kecuali Allah. Bisa mengucapkan, kemudian mengembuskan napas terakhir, mati, masuk surga. Tapi ternyata nggak segampang itu. Nggak segampang itu. Jadi ada petugas rumah sakit Islam tuh. Jadi kalau ada yang sakratul maut, dia datangin, dia talkinin. Jadi ternyata dari 1000 orang yang ditalkinin, itu nggak banyak yang bisa mengucapkan la ilaha illallah. Dia melakukan penelitian dari pengalamannya itu. Jadi setiap orang yang sakratul maut dia datangin. Sebab apa? Sebab yang nalkinin orang yang sakratul maut bukan hanya kita. Tadi kan Abu Jahal juga nalkininnya ya. Iya. Kalau di rumah sakit Kristen misalnya, itu ada pendeta yang tugasnya itu nalkinin, tapi bukan dengan la ilaha illallah. Jadi jangan ditinggalkan kalau orang itu sudah kritis, Bu. Jangan dijauhi, bimbing untuk mengucapkan la ilaha illallah. Karena ini hidayah itu mahal, Bu. Hidayah itu hanya Allah kasih kepada orang yang Dia kehendaki. Di antaranya hidayah tauhid yang berkaitan dengan iman atau akidah. Kemudian walakin Allah yahdi may yasha, tetapi Allah yang akan memberi hidayah kepada siapa saja yang Ia kehendaki. Wa huwa a'lamu bil muhtadin, dan Dia lebih mengetahui orang-orang yang mau menerima petunjuk. Surat apa? Surat Al-Qasas ayat 56. Yang ada orang yang bangga dengan keislamannya. Dikiranya bahwa dia masuk Islam, bisa mengamalkan Islam, bisa mendakwahkan Islam itu karena dia hebat. Enggak begitu. Jadi jangankan masuknya Islam orang lain, Islamnya diri sendiri itu erat kaitannya dengan karunia Allah. Jadi kalau kita bisa ngaji, kemudian hafal Al-Quran, mungkin ada yang 10 juz, bisa mengamalkannya, itu karunia Allah. Tidak boleh kita ujub dan takabur. Nah, di sini dijelaskan, yamununa alaika an aslamu, mereka merasa berjasa kepadamu dengan keislaman mereka. Gitu. Kemudian katakan olehmu Muhammad, la tamunu alayya islamakum. Janganlah kamu merasa berjasa kepadaku dengan keislamanmu. Balillah yamunnu alaikum an hadakum
lil iman. Kenapa? Sebenarnya Allah melimpahkan nikmat kepadamu dengan menunjukkan kamu kepada keimanan. Jadi kalau kita bisa beribadah, beramal soleh, berarti Allah kasih hidayah iman dalam hati. Ya. Makanya Rabbana la tuzigh qulubana ba'da iz hadaitana. Hidayah iman yang ada di dalam hati itu jangan sampai dicabut kembali oleh Allah, diambil kembali Allah. Susah untuk melaksanakan Islam, Bu. Ya. Jadi jangankan untuk mengamalkan Islam, hadir di majelis ilmu saja susah, Bu. Kalau Allah tidak ngasih hidayah iman ke dalam hati. Ya. Gitu. Jadi ketika kita bisa ibadah amal soleh, ucapkan alhamdulillah. Itu karunia dari Allah SWT. Sebab banyak yang tidak bisa, Bu. Banyak yang tidak bisa. Ya. Bisa sholat malam, alhamdulillah. Ya. Ada hidayah iman Allah masukkan ke dalam hati kita. Ya. Jadi in kuntum shodikin, jika kalian termasuk orang benar. Ya. Jadi orang yang benar itu yakin ketika dia bisa ya hadir di majelis ilmu yang mengkaji tentang Islam, kemudian dapat ilmu dan bisa mengamalkannya, itu sejatinya adalah ya karunia Allah. Ya, karunia Allah. Ya.